Wah, apa kabar anak-anak? Masya Allah, ya masih belum di-unmute. Iya, sudah terlihat dari raut wajahnya semuanya ini, sumringah semuanya, ceria semuanya. Zoom kita kali ini ya berbeda dengan Zoom sebelumnya. Ada yang tahu apa ya Zoom kita hari ini? Bikin minuman. Iya, yang lain? Iya, tema Zoom kita hari ini apa ya? Tema Zoom kita hari ini? Cita-cita pilihanku. Ya, baik. Nah, hari ini Nak, ada yang istimewa dari Zoom kita. Apa itu? Apa itu? Kita akan ngobrol bareng dengan Bang Cafe dan Damkar terkait dengan tema kita hari ini, cita-cita pilihanku. Nah, kenapa? Iya. Ya Ustazah keraskan. Oke. Nah, anak-anak tentunya punya banyak cita-cita ya. Boleh enggak punya banyak cita-cita Ustazah? Boleh sekali. Lebih dari satu? Boleh. 3 cita-cita? Boleh. 4 cita-cita? Boleh. Kenapa? Cuman 1? Enggak apa-apa. 1 tapi sekarang jalannya ini dengan sungguh-sungguh ya. Baik. Anak-anakku, ini teman-teman kita yang gabung ada 40. Alhamdulillah. Ini sudah plus Ustazah ya. Tinggal sedikit lagi yang belum gabung. Sambil menunggu teman-teman yang gabung. Baik, kita nyanyi dulu ya biar tambah semangat. Ya, kita nyanyi dulu sebelum kita mulai kegiatan hari ini supaya tambah semangat. Yang hari ini sudah semangat, makin semangat. Oke, siap semuanya? Iya. Kenapa? Oh, mau izin, silahkan mau izin. Alhamdulillah sudah bertambah, peserta teman-teman kita sudah bertambah, ada 42. Ya, sambil Ustazah sapa-sapa dulu ya anak-anak ya, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini. Oke, anak-anak Ustazah ingatkan kembali, untuk anak-anak yang belum mengaktifkan videonya, mohon diaktifkan dulu videonya. Oke, supaya terlihat nanti cerahnya wajahnya seperti apa. Mbak Aisyah Tiara, alhamdulillah bisa gabung hari ini dengan nomor baru ya. Mbak Vanessa, alhamdulillah. Mbak Dinda, mana Mbak Dinda? Assalamualaikum Mbak Dinda. Waalaikumsalam ya, alhamdulillah Mbak Dinda sampun. Mbak Nindi masih belum terlihat. Mas Irsyad, Mas Farhan ya. Ustazah tunggu sampai semuanya mengaktifkan videonya ya. Nanti kan kita akan berkenalan dengan narasumber kita ya. Ada Mas Farhan, Mbak Fatimah, Mas Fadil belum terlihat. Iya, Ustazah kangen nih. Hari Senin kemarin kan kita ndak jumpa ya. Mas Sibil, Mas Alif. Mas Farhan, mana Mas Farhan? Mbak Syafira masih belum terlihat. Mbak Putri, mana Mbak Putri? Iya. Ustazah kok sendirian ya hari ini? Di mana ya?
Iya, Ustazah sedang di studio lah. Nanti, kenapa Ustazah sendirian saat ini? Nanti tim kelas 4 ada Ustazah Irma dan tim kameramen akan mengajak anak-anak untuk nanti bertemu siapa ya? Bertemu siapa ya? Bertemu orang-orang yang hari ini sedang sukses dalam cita-citanya. Nah, mau tahu? Mau, oke. Baik, alhamdulillah peserta sudah 43. Ustazah mulai saja ya. Ustazah buka dulu dengan salam. Nanti kita berikutnya bernyanyi dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat. Tadi ketika bertemu pertama terlihat di layar pertama begitu cerah wajahnya. Coba sekarang jawabnya yang semangat. Ustazah hanya sendiri loh di sini. Ya, Ustazah ulang salamnya ya. Jawab dengan kompak dan semangat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Jawabnya sesemangat anak-anak pengen meraih cita-citanya. Nah, oke, baik. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Mau? Ya, oke, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi apa ya? Nyanyi apa ini Mas Ilham? Ya, dengerin dulu ya. Nanti kita akan nyanyi bersama-sama. Sambil gerak-gerak boleh, Nak? Ya. Oh, tak sanggup di sekitarku, merasa tak sanggup. Mana? Ayo ikut nyanyi semua. Dan ku mau berputus asa. Aku mencoba, ku sisa. Aku bisa, aku pasti bisa berusaha. Ku gagal, mengapa? Telah mencoba. Ku bisa, aku pasti bisa. Ayo ikut nyanyi bersama yuk. Berputus asa, aku mencoba. Ku bisa, bisa, aku pasti bisa berusaha. Itu tak mengapa, ku telah mencoba. Aku pasti bisa. Pasti bisa. Bisa, aku pasti bisa.
Oke, baik. Alhamdulillah. Sudah semangat anak-anak? Iya, oke, baik. Tadi di awal kita sudah disemangati lagu Aku Pasti Bisa. Walau ku gagal, tak akan berputus asa. Nah, itu moto kita ya, anak ya. Nah, kali ini anak-anak akan diajak jelajah virtual sama Ustazah. Kemana Ustazah? Ya, kita akan bertemu dengan orang yang saat ini sudah sukses dengan usahanya, entrepreneurnya. Ya, siapa dia? Sudah siap Kak Us Irma? Ya, Us Irma. Us Irma, bagaimana Us Irma? Bagaimana kondisi di lapangan? Sudah siap? Krik 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 krik. Kita cari mana ya? Oke, baik. Sambil menunggu Ustazah Irma, Ustazah pengen tanya-tanya dulu nih sama anak-anak. Nah, oke. Ini anak-anak semua pasti punya cita-cita. Ya. Iya dong. Nah, coba sekarang. Betul itu. Bagus, anak-anak sudah punya cita-cita bagus. 1 boleh, 2, 3, makin bagus. Ya. Oke, sekarang Ustazah pengen bertanya. Siapa yang bercita-cita jadi damkar, pemadam kebakaran? Adakah di sini? Aku. Yang mana ini ya? Oh, iya, Mas Abi, Mas Abi. Ya, baik. Berikutnya siapa yang bercita-cita pengen jadi pengusaha? Aku. Yang mana? Mas Baim. Oke, Ustazah doakan semua cita-cita anak-anak di sini semoga Allah mudahkan. Yang penting satu, anak-anak tekun mendalami cita-cita itu, belajar dengan baik, jangan lupa berdoa. Iya. Oke. Siapa yang bercita-cita jadi ABRI, TNI? Mas Yusuf, ya Mas Yusuf. Ada lagi? Mas Raska pengen jadi tentara. Banyak anak-anak cita-cita itu banyak. Nggak harus tentara, nggak harus TNI, nggak harus dokter. Jadi banyak. Pengusaha pun nanti bisa membantu jalan hidup kita ke depan, ya. Yo, ini Ustazah Irma sudah muncul. Assalamualaikum Ustazah Irma. Waalaikumsalam. Iya, Us Irma ini sedang bersama siapa ya? Nanti kita akan kulik bersama. Iya, orang hebat yang bersama Ustazah Irma saat ini siapa? Bagaimana beliau ini bisa eksis sampai sekarang usahanya? Ya, Assalamualaikum Ustazah Irma. Anak-anak pasti penasaran nih. Ya, kita akan belajar apa dan bertemu siapa ya narasumber yang pertama hari ini? Ya. Nah, ini dia. Oke, baik. Berikutnya kita sambut bersama. Ya. Ya, baik, Ustazah Irma. Udah. Oke, baik. Kita sambut bersama. Oh ya.
Oh, rupanya masih mempersiapkan yang terbaik buat anak-anak, ya. Mau. Sudah, Kak? Sudah, Kak? Oke. Coba. Assalamualaikum Ustazah Irma. Ya, ditunggu ya nak ya. Us Irma, itunya dicetak dulu, Mak. Halo. Enggak apa-apa Mas, ditampilkan mungkin studio dulu. Ya. Oke, baik, kita kembali ke studio dulu ya. Nah, sambil ini sambil kita tunggu nanti anak-anak tentunya sudah mempersiapkan pertanyaan kan? Ya, nanti yang berani bertanya akan mendapat reward dari Ustazah. Siapa mau? Iya, jadi belum, ya. Pertanyaannya nanti akan dibuka setelah sesi diskusi, setelah sesi Bang Cafe narasumber ini menyampaikan informasi tentang kesuksesan beliau hari ini sampai saat ini ya. Jadi anak-anak mohon nanti kalau sudah bergabung dengan Ustazah Irma dan narasumber kita Bang Cafe, ya anak-anak bisa mentaati tata tertib Zoom seperti sebelumnya. Ya. Nah, halo Ustazah. Baik, kita sudah bertemu nih sama Ustazah Irma. Anak-anak sudah semangat sekali. Terdengar Ustazah? Terdengar Ustazah? Terdengar Ustazah? Sudah terdengar? Iya. Oke, ayo. Oke, sekarang waktu saya berikan, saya serahkan kepada Ustazah Irma. Silahkan Ustazah Irma. Oke, baik. Terima kasih, Saudara. Sama-sama. Gimana hari ini? Semangat ya? Masih. Nah, kali ini Ustazah Irma sedang berada di tempat. Kira-kira ada yang bisa nebak? Ustazah Irma ini sedang berada di mana? Di kafe. Kafe? Iya, pintar semuanya. Ya, Ustazah sedang berada di kafe. Ustazah Irma tidak sendirian. Anak-anak bisa melihat ya layar HP-nya ya. Ustazah sedang bersama narasumber kita. Oke, nanti kita akan berkenalan. Ini termasuk entrepreneur muda. Anak-anak tahu ya entrepreneur itu apa ya? Oke, kita langsung berangkat ya. Biasanya kenalan dulu dengan anak-anak, ya. Oke, terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini murid-murid luar biasa dari SD Muhammadiyah berapa? 24 Ketintang ya? Iya. Iya. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Ya, alhamdulillah. Saya namanya Fuad. Siapa? Nggak kedengaran. Siapa? Fuad. Fuad. Waalaikumsalam Ustazah. Melihat. Jadi sekarang sama Ustazah Irma sedang berada di Bank Cafe Milkshake. Jadi teman-teman anak-anak sekalian ada yang suka minum milkshake nggak? Enggak. Apa yang suka? Suka. Suka. Us Irma semuanya. Suka. Sukanya rasa apa? Coklat. Aku nggak pernah minum. Jadi nggak tahu enak atau enggak. Oh enak. Ya, alhamdulillah. Enak. Di Bank Cafe ini dan milkshake ada rasa vanilla, ada strawberry, macam-macam ya, leci, mango, gitu saja. Nah ini rasanya. Oke, baik. Itu tadi pengantar dari siapa namanya tadi? Halo, anak-anak masih ingat siapa tadi namanya omnya? Om Fuad. Oh iya, pinter Om Fuad. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak, kita akan belajar dari salah satu profesi, begitu ya, profesi entrepreneur. Kenapa Ustazah mengajak anak-anak untuk membahas profesi entrepreneur ini? Karena profesi entrepreneur ini tidak melihat umur. Dari anak-anak kecil pun, anak bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan ngobrol, kita akan mengulik semuanya, kita akan cari tahu dari Om Fuad ya. Oke. Ini saya manggilnya Om juga ya. Boleh terserah. Apa? Sama anak-anak tuh suka dipanggil om saya. Oh, gitu. Kalau saya berarti manggilnya Mas saja. Oke, untuk Mas Fuad, kira-kira Bank Cafe ini itu sudah sejak lama kah? Sudah ada dari 2018. 2018 sampai Tadi sekarang. ketahuan. Terus ini hanya ada satu-satunya di Piyung atau? Nah, kalau di seluruh Indonesia kita sudah ada 13 cabang. Yang model kafe ini di Balikpapan, terus di Wiyung itu ada di SD Muhammadiyah 15, di Bogor, Gunung Sarinda, di Gresik ada di KBD, ada 2, di Pagesangan, Pakal Benowo, terus di Jember ada 3, mana lagi ya? Oke, baik. Ini banyak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Banyak. Nah ini gimana caranya? Kalau dari Om Fuad ini kok sampai bisa memiliki cabang yang banyak begitu ya? Gimana Ya. cara mengelolanya? Jadi anak-anak sekalian, siapa yang pengen jadi pengusaha? Ya, usaha di kala pandemi, besok kalau besar yang pengen jadi pengusaha, mulai belajar jualan dari sekarang. Jualan minuman, jualan apa buat nambah-nambah uang jajan. Nah, alhamdulillah, Pak ini bisa buka 13 cabang. Dan kita masih terus untuk genjot cabang-cabang baru. Kita buka jasa apa? Buka rekanan franchise. Jadi siapapun yang pengen dapat solusi usaha di kala pandemi, kita bisa buka rekanan. Nanti diajarin bikinnya, diajarin cara jualannya, terus tinggal jualan toh. Gitu sih. Wah, menarik ya. Berarti kita bisa ya, maksudnya bisa bergabung dengan Bank Cafe begitu untuk buka sendiri. Bisa banget. Dan ini teman-teman atau anak kalian kalau pengen jualan nih, belajar jualan di rumah, itu cocok banget buat yang rumahnya di daerah kampung, rumah apa?
daerah padat penduduk, area tempat mainnya teman-teman sekalian kayak lapangan, masjid yang tempat anak DPA atau di sekolah. Karena nanti yang beli teman-teman sekalian kayak di SD, SMP, DPA atau di kampung. Terus Oh iya, sendiri. Enak nggak sih jadi seorang entrepreneur? Kenapa kok harus memilih entrepreneur? Padahal kuliahnya dulu apa? Ambil apa? Manajemen. Manajemen. bisnis. Itu untuk memilih ini jadi entrepreneur. Enak kok. Jadi teman-teman kalau bisa jadi pengusaha itu jadi apa ya? Bos. Oh, boleh ngomong beres deh. Bos. Jadi teman-teman punya karyawan, teman bisa gaji karyawannya, bisa sedekah. Jadi sedekahnya bisa lewat gaji, sedekahnya bisa lewat ngasih pekerjaan orang lain. Jadi enak jadi pengusaha itu banyak sedekahnya. Nanti kuburannya ombo. Agak ada Jawa-Jawanya ya. Kuburannya luas. Ombo itu apa tuh? Ya, Nah, jembar begitu. Jembar. Nah, terus apa penghasilannya juga nggak kalah kok sama yang kerja di kantoran, dan saat jamnya lebih fleksibel, kita bisa kerja malam, bisa kerja pagi, bisa jam buat keluarga juga bisa lebih fleksibel. Itu sih. Jadi nggak terikat gitu ya, lebih enak. Nggak ada yang marahin. Wah, benar-benar. Berarti Oke, ini tadi sekilas pertanyaan dari Ustazah Irma. Kalau dari anak-anak ada yang tanya nggak ke Om Fuad? Seputar entrepreneur. Siapa yang berani bertanya? Halo? Ustazah Neneng? saya. Nah, ini ada yang bertanya. Siapa yang mau bertanya? Sukses nggak? Ya, siapa yang mau bertanya? Sukses nggak bisnisnya? Bertanya, siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Ada yang bertanya, sukses nggak bisnisnya? Saya. Gitu ya? Cek. Siapa itu yang bertanya? Kasih Sukses lampu. nggak bisnisnya? Ini tanya nih. Oh, Mbak Putri. Mbak Putri mau bertanya. Ya. Tanya apa, Nak? Bang Cafe itu tempatnya di mana aja, Oh, Bang Cafe itu tempatnya di Kan mana? udah dikasih tahu. Rumahnya Putri di mana rumahnya Putri? Apa? Rumahnya Putri di mana? Di Jambangan. Oh, di Jambangan. Kalau di Jambangan dekat ada di Mall Gogorwiyung. Di mana itu? Kebetulan di mana itu ya? Besok jalan-jalan sama mamanya ya. Ma, jalan-jalan ke Bogor beli Bang Cafe. Tapi ini bisa diorder Ya, pakai hari ini ya, Gojek. Pakai Gojek. bisa hari Kebetulan kita belum masih kayaknya. ulangan. Karena Gojeknya murah, Bet. Aduh, Grab ya? padaku. Ya lewat Grab bisa diorder, dicek aja di GoFood. Oh, Di jadi GrabFood. jadi kalau anak-anak kepengen tahu rasanya minuman milkshake dari Bang Cafe ini, terus Putri merasa kejauhan, anak-anak yang lain juga, aduh Ustazah aku nggak nemu ini di mana tempatnya. Nanti bisa diorder pakai GrabFood. Gojek. Kemudian nanti di GrabFood itu nanti kan ada pilihan menunya. Ya kebetulan di Jambangan juga belum ada ketintang. Barangkali ada yang mau buka kemitraan mau. Nanti mau jualan. Pertanyaan dari Mbak Putri itu aja. Dari teman-teman yang lain? Kalau saya Siapa yang bertanya? di Surabaya gimana? Gimana Ustazah Neneng? Ahmad Dhani. Saya Nesa bertanya. bertanya. Masya Allah, oke. Ini oke, Mbak Vanessa tanya apa?
Mbak Vanessa tanya apa? Terus kameranya aku kok nggak bisa dinyalakan ya. Halo, Vanessa tanya apa? Kenapa, Vanes? Kalau jadi pengusaha itu haknya. Kalau jadi pengusaha itu Haknya apa? haknya? Yes. Haknya apa? Ya, haknya. Haknya. Haknya Haknya. apa? Kalau jadi pengusaha itu haknya apa? Hak dan kewajiban ya? Iya, badan itu. Hak dan kewajiban. Kewajibannya memberikan gaji karyawan, melayani customer dengan baik. Haknya mendapat uang penjualan. Jadi kalau teman-teman anak-anak jualan punya hak dibayar. Kewajibannya bikin produk yang bagus, yang enak. Nih, Bang Kaf ini. Ini rasa manggo. Tapi nyoba. Saya mau nanya sekarang. Kameranya nggak bisa dinyalakan. Saya mau nanya. Kenapa? Saya nggak bisa dinyalakan. Kameranya nggak bisa dinyalakan. Saya mau nanya sekarang. Kok enggak bisa? Cuman ininya suaranya doang. Saya mau nanya. Oke. Saya mau tadi. Pertanyaan dari Vanes sudah. Almadani. Kalau di Surabaya ada nggak ya? Oh, tadi Ustazah sempat dengar. Kalau di Surabaya ada nggak ya? Halo? Iya. Vanes. Pertanyaan Mbak Vanes sudah? Oke, baik. Bagaimana? Ada selanjutnya yang bertanya? Ya, aku. Ada. Belum aku. Itu Mas Almadani angkat tangan. Saya. Halo? Ustazah Neneng? Belum nanya. Ya, oke. Mas Almadani tanya apa, Nak? Gimana caranya agar laku di saat pandemi saat ini? Bagaimana? Apa? Diulangi? Bagaimana jualannya laku saat pandemi? Wah, Om Fuad ini kemana? Oke, sebentar. Sebentar ya, pertanyaan Mas Al ini bagus sekali. Kenapa? Karena biasanya kalau kita tahu gitu ya, di kala pandemi begini banyak sekali orang-orang yang merasa kalap. Maksudnya kalap itu kebingungan karena hasilnya itu menjadi sedikit dari sebelum pandemi. Nah, ini tadi pertanyaannya dari Almadani. Gimana caranya Om Fuad ini? Tetap ramekah? Kemudian penghasilannya bagaimana? Tetap banyakkah? Ketika memang merasa turun penghasilannya, bagaimana upayanya Om Fuad? Ya. Tadi sambil ngesik. Jadi memang pendapatan menurun, tidak seperti normal. Tidak seperti normal. Cuman di usaha milkshake Bang Cafe minuman ini ketika tidak laku tidak seperti bisnis makanan. Kalau makanan kan ketika kita sudah display jadi basi. Kalau sudah basi kan kita buang. Kalau minuman stok
bisa disimpan. Jadi kalau nggak laku, pertama itu kerugian. Kalau yang kedua, walaupun penjualannya turun, alhamdulillah Bank Cafe ini tetap jadi solusi usaha di kala pandemi. Jadi rekanan-rekanan kami di Desember misalnya sudah pandemi, musim hujan, penghasilan bersih masih di sekitar angka 2 juta, 1,5, 2,5, masih segitu. Bahkan itu yang 1,5 aja jualannya di kampung. Cuman ngandelin anak-anak kecil yang ke TPA. Waduh. Yang di Gunung Sarindah misalnya, itu bisa sampai 2,5. Di Jember, Desember kemarin 3,5 juta bersih. Jadi, lumayan sih. Ya, iya nak. Bagaimana? Terdengar tadi jawabannya dari Om Fuad, Mas Al? Terdengar kok. Ya, kan Om Fuad ini itu usahanya sudah memiliki cabang banyak sekali. Nah, siapapun itu bisa bergabung, barangkali ingin menjadi seorang entrepreneur, belajar gitu, ingin mencari tambahan penghasilan begitu ya. Itu bisa bergabung begitu. Nanti diajarin bagaimana cara membuatnya, kemudian dari gerobaknya begitu. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke. Oh, mungkin ini. Ya. Aku, Fatima. Alhamdulillah. Aku, Fatima. Mau tanya. Ya, Ustazah. Oke, ya, baik, siap. Ya. Iya, oke. Nah, ini dari Om Fuad. Om Fuad mau ngajak anak-anak begitu ya, Om ya? Boleh, nanti sama Mas Kamit bareng. Oke, anak-anak sudah siap semua bahannya? Sudah. Oke, kita akan membuat bersama ya. Oh, ini gini. Wis, Pak, siap, no? Oke, silakan. Time is yours. Oke, anak-anak, sekarang kita belajar bikin. Ya. Sekarang kita belajar bikin milkshake Bank Cafe. Om Fuad nggak sendiri kalau ketika bikin. Nanti ada dibantu sama temannya Om Fuad, namanya Om Kamit. Kameranya bisa ke sana, Om. Itu lagi disiapin. Nanti alat-alatnya mau dibawa ke sini. Kita praktek di sini. Mana tunjukin alat-alat yang udah disiapin sama anak-anak. Cupnya mana cupnya? Oke. Powdernya mana powdernya? Oke. SKM mana SKM? Oke. Es batunya mana es batu? Iya, Ustazah. Ya, Ustazah. Ya. Anak-anak disimak dengan baik ya. Diikuti ya. Oke. Ya, terdengar, tapi slow motion gitu, Ustazah. Iya.
Ya. Ya. Oke. Boleh. Ya. Mit, kasih tau, mit, skip. Oh, jadi ke sana dulu, terus langsung kemudian ya. ke sini lagi. Spotlight Begitu? Magelang. Oke, spotlight Magelang. Apa? Kuota premiumnya Zoom. Kenapa? 1 bulannya untuk 100 kuota itu skip. Kayaknya dari damkarnya. Oke. Nah. Oh. Bisa itu ya, menghubungi mana? Ini mana? Bisa, tapi keluar. Ini ya? Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak bisa terdengar jelas ya suaranya Ustazah? Oke, Ustazah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ustazah Tita ada di salah satu tempat profesi di Surabaya. Ada Ustazah ada di Damkar Surabaya. Kalau anak tahu oke. Nah, di sini Ustazah tak sendirian. Ustazah langsung dengan Damkar Surabaya. Boleh menyapa anak-anak. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Dari di Damkar Surabaya. Ya. Dan nanti Pak Didi juga akan menemani kita audio juga. Jangan cuma ada Pak Didi aja ya Pak ya. Nanti juga ada rekan-rekan dari Pak Didi. Ya, sebelumnya kita alat-alatnya banyak yang Pak Didi sama Pak Didi. Pertanyaan yang pertama nanti teman-teman juga bisa dengarkan ya. Kalau pertanyaannya bisa pertanyaan yang pertama Pak Didi. Anak-anak Damkar ini masuk enggak? Tugas pokok pencegahan, tugas pokok utama kita pertama. Yang kedua, tugas kita adalah sebagai tim pemadaman. Yang ketiga, penyelamatan. Nah, salah satu sebagai pencegahan ya seperti ini. Kita pengenalan tugas-tugas kita, bahaya-bahaya apa saja, terus apa saja yang tidak diperbolehkan untuk anak-anak di rumah yang bisa mengakibatkan kebakaran. Apabila mendengar sirine, kita harus bagaimana, anak-anak harus bisa seperti apa. Kalau terjadi kebakaran di rumah, apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak. Itu adalah salah satu dari bentuk pencegahan. Pencegahan tugas-tugas yang perlu kita sampaikan selama pandemi. Bahkan pada waktu sebelum pandemi, kita juga menerima kunjungan dari secara langsung dari sekolah-sekolahan, dari tingkat anak-anak usia PAUD, SD maupun SMP, bahkan SMA, universitas juga kita menerima kunjungan. Yang kedua, tugas kita sebagai tim pemadaman. Apabila ada kebakaran, kita yang meluncur ke sana. Kita bertugas memadamkan api. Tuh. Hebatnya. Iya. Jadi tugas kita memadamkan api itu tugas kedua. Yang ketiga, tugas kita sebagai penyelamatan.
evakuasi. Banyak sekali evakuasi yang kita lakukan. Selain pada waktu pemadaman kita mengevakuasi penghuni, juga pada waktu evakuasi binatang yang kita kenal sebagai animal rescue. Oh. Apabila ada kucing yang naik ke atas pohon tidak bisa turun, kita turunkan. Oh, bisa ya Pak bisa. ya? Oh, ada ular, kita bisa evakuasi. Oh iya. Ada anjing, kita bisa evakuasi. Ada sarang lebah yang mengganggu, kita evakuasi. Bahkan mobil terperosok, kita juga yang mengevakuasi. Itu tugas-tugas kita. Dan tugas-tugas itu yang bisa kita laksanakan apabila kita dapat informasi dari Command Center. Command Center itu ada di Gedung Siola. Jadi adik-adik apabila ada kejadian, baik itu kebakaran, ada sarang lebah, ada orang yang pingsan, ada pohon tumbang, itu adik-adik bisa telepon ke nomor 112. Oh, 112. Ya, 112 itu melayani semua kebutuhan warga Surabaya. Oh iya Pak. Itulah keuntungan warga Surabaya. Semakin dipermudah apabila ada kejadian bencana alam, baik itu banjir ataupun yang lain, itu telepon saja ke 112. Pasti di situ nanti akan diperhatikan dan dilayani. Nanti akan dikirim petugas-petugas yang berkompeten menangani keluhan-keluhan dari warga Surabaya. Gitu saja. Iya Pak Didi. Jadi kalau tadi kita sudah dengar tugasnya Damkar ini banyak sekali, mulia sekali begitu anak-anak ya. Banyak sekali yang dilakukan oleh Damkar ini. Nggak cuma manusia aja loh yang ditolong, tapi hewan juga ditolong ini sama bapak-bapak Damkar di Surabaya ini. Nah, kalau dari tadi banyaknya tugasnya Damkar ini, Pak, ada nggak sih, Pak, dukanya, Pak, ketika menjalani profesi ini? Ya, terima kasih, Ustazah. Kalau duka pasti ada, teman-teman, apabila terutama di masa pandemi ini, karena terlalu bersemangat, kita tidak mengetahui area yang kita kerjakan, katakan di daerah sini itu ada yang terpapar COVID. Itu mau tidak mau kita wajib melakukan tugas di situ, dan itu sangat-sangat berisiko ke diri kita. Itu duka yang kita rasakan. Iya. Dan nantinya juga akan berpengaruh ke keluarga kita yang di rumah. Ya Jadi Allah. seperti itu, kita memang harus berhati-hati terutama di masa pandemi ini. Tapi kalau pandemi sudah lewat, duka-duka yang kita rasakan selama ini insya Allah juga berlalu dengan sendirinya. Oh, ternyata dukanya ini terasa ketika pandemi ini. Betul, ya Pak ya? Betul. Oh, jadi kalau selama enggak pandemi, kebanyakan sukanya Pak? Kebanyakan suka. Oh, kebanyakan sukanya. Kita selalu mendapat respon yang bagus dari masyarakat. Iya. Dengan ucapan-ucapan terima kasih, sudah tertolong, sudah dibantu. Kita merasa bahagia. Karena pelayanan kita pun jangan khawatir, adik-adik nanti bisa disampaikan ke bapak, ibu, om, tantenya. Kalau telepon 112 minta butuh pelayanan ataupun bantuan, itu tidak dipungut biaya, gratis. Gratis. Semua pemadaman, evakuasi maupun penyuluhan-penyuluhan seperti ini. Katakan di daerahnya ingin diadakan pelatihan. Gratis akan kita layani. Kita akan mendatangkan tim ke tempat adik-adik ke sekolahan. Katakan sekolah Pak, saya minta pelatihan pemadaman. Gimana? Kita punya alat pemadam tabung. Gitu. Gimana cara pakainya? Kita akan mendatangkan tim ke sana, ke sekolahan adik-adik. Dengan gratis, tidak dipungut biaya. Oke, mulia sekali ya bapak-bapak di sini. Nah, kalau tadi kita sudah tanya tentang profesinya, jadi kayak kemungkinan ini juga banyak, Pak. Anak-anak di rumah, siswa-siswa kita ini yang jadi rasanya, aku kok pengen ya jadi damkar gitu. Jadi tiba-tiba muncul atau tersirat,
aduh kayaknya mulia sekali kerjanya gitu. Jadi mungkin anak-anak juga bertanya nih Pak, gimana sih Pak caranya kalau mau besok aku kepengen cita-citanya jadi damkar gitu. Ya itu adik-adik, terima kasih. Saya rasa semua pengen menjadi orang yang berguna. Salah satunya profesi damkar ini sangat-sangat berguna bagi warga Surabaya. Kita melakukan penyelamatan evakuasi dengan ikhlas, dengan hati yang gembira. Itu sangat-sangat melegakan jiwa kita. Jadi adik-adik apabila ingin menjadi seorang pemadam itu harus mulai dini, mulai sekarang adik-adik harus bisa menjaga diri. Baik itu vitamin harus dikonsumsi, makan tidak telat, belajar dengan giat. Itu dimulai dengan mulai hari ini. Jadi fisik adik-adik harus berolahraga tiap hari. Semakin berkembang tubuh kita semakin sehat, otomatis akan berpengaruh ke otak. Adik-adik akan semakin cerdas, semakin pintar. Karena di sini pun juga dituntut orang-orang yang mempunyai IQ yang tinggi, karena tidak boleh adik-adik yang IQ rendah masuk ke pemadam. Di sini tidak bisa apa-apa, diajarkan tidak bisa cepat nangkap, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Jadi mulai saat ini adik-adik apabila ingin menjadi seorang pemadam harus bisa menjaga diri. Dalam artian adik-adik fisik harus sehat, otak harus pintar, vitamin maupun makanan tidak boleh terlampaui, harus selalu terpenuhi. Oke, jadi itu tadi tips dari Pak Didi ya. Kalau saat ini anak-anak ini sudah mulai berencana, aku pengen jadi damkar Ustazah. Nah, tadi pesannya, tipsnya dari Pak Didi, kalau anak-anak itu rajin-rajinlah merawat diri sejak dini ya Pak Didi. Betul. Ya. Contohnya tadi minum vitamin, lalu harus juga disiplin ya Pak ya, betul, menerapkan sikap disiplin sejak dini. Yeah. Sama nih, sama kayak bapak-bapak damkar di sini, sangat-sangat disiplin Ustazah, lihat ya dari tadi Ustazah di sini nih. Oke. Kalau sekarang ini anak-anak kayaknya udah mulai penasaran Pak ya, kepingin tahu langsung ini alat-alatnya di sini, apa mobil-mobilnya apa aja gitu. Oke, kita sampaikan terima kasih dulu ke Pak Didi ya atas informasinya yang sudah disampaikan kepada kita semua. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama. Adik-adik nanti peralatan-peralatan kita akan kita tunjukkan apa sih yang dimiliki pemadam untuk bisa memberikan pelayanan prima ke warga. Nanti adik-adik akan didampingi oleh rekan-rekan kita pemadam. Ini adalah rekan-rekan kita tim rescue kita yang sudah terlatih. Di sebelah saya ini ada Mas Gea, Kak Gea. Sebelahnya lagi ada Kak Yunus dan sebelahnya lagi ada Mas Arif. Nah, ini adalah sebagian tim kita. Tim yang melaksanakan baik itu pemadaman maupun evakuasi dan yang lain-lain. Ini adalah tim-tim kebanggaan Damkar Surabaya. Oke, hebat sekali. Nanti kita akan bersama bapak-bapak, 3 bapak ini ya. Anak-anak bisa stay tune tetap di Zoom-nya. Jangan terlewat. Oke? Siap? Udah nggak siap kayaknya Ustadz. Langsung ya. Langsung nang gini. Cek. Udah. Cek 1. Mungkin ya. Oke, tadi. Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat datang di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.
Kenalkan, nama saya Kakak Gea ya. Boleh panggil kakak aja karena juga masih muda. Semua sehat ya? Oke, mudah-mudahan semua sehat. Jadi kakak akan memperkenalkan beberapa kendaraan atau unit tempur kakak-kakak pemadam yang biasanya digunakan di kegiatan sehari-hari ataupun ketika ada kejadian kebakaran atau evakuasi. Yang di depan kita saat ini adalah unit tangki air, ya, namanya unit tempur, unit Matra. Jadi unit ini berisikan air kapasitas 1.200 liter. Jadi isinya air. Ya, pasti seru ya. Kita lihat ada peralatan apa aja di dalamnya. Mari Kak. Nah, dengan Kak Yunus, ya Kak Yunus. Jadi di dalam unit Matra, di sini kita perlihatkan ada pompa ya. Jadi pompa, kalau adik-adik di rumah ada pompa, biasanya pompanya namanya sanyo. Ya, kalau di unit kami, unit kakak pemadam, ini pompanya khusus ya untuk dilakukan pemadaman menggunakan pompa ini. Ya, kemudian peralatannya kita ada selang. Nah, selang ini yang kita tampilkan yang ukuran kecil ya, yang sering digunakan di bagian belakang kendaraan. Jadi selang ini cukup berat, ukurannya kurang lebih panjang, yang kecil ini 3 meter. Ya. Kemudian kita juga punya senjata ya. Kalau Bapak polisi punya senjata, kakak-kakak tentara, TNI punya senjata. Kakak pemadam juga punya senjata. Nah, ini dia senjatanya. Seperti pistol, tapi yang keluar adalah air ya. Kalau kakak menyebutnya ini adalah nozzle. Ya, senjata ini namanya nozzle. Ini yang sering digunakan kakak pemadam kalau ada kebakaran, senjata yang dibawa adalah ini, nozzle. Lanjut. Yuk, kita ke depan. Nah, ini dia. Ada yang tahu ini apa? Peralatan apa? Nah, ini adalah alat penghubung. Kalau tadi ada selang, maka selang itu akan masuk di bagian bawah. Kemudian ada selang sambungan lagi, dia akan disambungkan di bagian yang kecil ini di atas. Jadi satu pancaran bisa keluar 2 pancaran. Fungsinya seperti itu. Ini namanya Y connection, ya, atau alat penyambung selang utama. Ya. Jadi fungsinya seperti itu. Ada alat seperti ini, bentuknya lucu. Seperti huruf Y, betul ya? Kalau adik-adik perhatikan seperti huruf Y, karena itu kami menyebutnya Y connection. Nah, pompek. Nah, ini dia. Ini yang unik ya. Jadi di unit Matra ada bunderan warna merah seperti ini. Ada yang tahu ini apa? Nah, ini adalah pompek. Pompek ini fungsinya untuk memecah ya, untuk memecah titik api berskala besar. Jadi kalau misalkan ada api besar di tengah-tengah tidak ada jalan untuk bisa masuk, maka kakak pemadam melemparkan pompek ini ya. Jadi yang bulat merah ini kakak lempar lalu akan berbunyi seperti ledakan bom. Boom. Karena itu kami menyebutnya pompek. Fungsinya supaya apinya bisa padam. Kakak menggunakan pompek ini. Lanjut. Oke, cukup ada fire blanket. Nah, ini ada namanya fire blanket. Nah, ini adalah fire blanket, ya, atau semacam kain khusus, ya, memang sedikit tebal. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi. Jadi kalau misalkan di kebakaran rumah misalkan, lalu ada adiknya atau mungkin ada penghuni rumah yang memang kondisinya terjebak di dalam dan tidak bisa keluar karena ada api, maka kakak pemadam harus membawa ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika melewati api, nah yang penghuni rumah akan kakak selimuti menggunakan ini supaya badannya aman dan tidak tersengat oleh api. Jadi seperti itu. Jadi ini modelnya seperti handuk ya. Jadi harus seperti ini misalkan. Monggo Kak. Nah, seperti ini.
Jadi kalau misalkan ada korban, harus kita selimuti, kemudian kita bantu bawa keluar supaya tidak ada api yang mengenai tubuhnya. Jadi seperti ini aman. Ya, ini aman. Oke, cukup. Monggo. Yuk, kita langsung bergeser ke belakang. Lihat. Ada satu unit lagi di belakang adik-adik ya. Nah, ini adalah unit khusus untuk melakukan kegiatan penyelamatan atau kegiatan evakuasi. Bisa orang yang ditolong, bisa hewan, ataupun ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, kita biasanya meluncurkan ini, unit ini. Ini kami sebut rescue kecil atau rescue mini. Ya, rescue mini. Monggo sebelah sini, Kak. Nah, peralatannya Kak Kocor. Jadi yang di depan ini adalah twin saw ya. Twin saw kita menyebutnya twin saw atau alat potong khusus beton. Ya. Jadi kalau di rumah ada tembok, pabriknya ada tembok tebel-tebel, kalau sulit tidak bisa dibongkar, Kakak menggunakan alat ini untuk membongkarnya menggunakan peralatan twin saw. Ya, jadi peralatannya berat enggak? Berat. Jadi kalau diangkat bisa lebih dari 30 kilo ya, sekitar 30-35 kilo kurang lebih. Makanya kakak-kakak sarankan kalau adik-adik mau jadi pemadam harus kuat badannya. Dari kecil harus mulai berolahraga. Jadi harus sehat nomor 1. Ya, lanjut. Ada apar. Agak ke sini. Nah, ada yang tahu? Dicacing sedikit. Ada yang tahu apa ini? Pernah lihat di mana? Di rumah sakit ada? Di sekolahan sudah punya belum? Punya. Bagus, berarti kalau sekolahnya punya. Di mall, kalau adik-adik yang pernah ke mall pasti melihat ini ya. Ini namanya alat pemadam api ringan atau kita sebut APAR ya, alat pemadam api ringan. Jadi ini bisa digunakan untuk memadamkan api berskala kecil. Jadi kalau apinya belum besar, masih kecil, bisa menggunakan ini. Ya, kalau di rumahnya adik-adik belum punya ini, bilang sama papanya, "Ma, apa? Beli APAR supaya nanti kalau ada kebakaran di dapur kita bisa memadamkan menggunakan APAR." Seperti itu. Terima kasih Kak Arif. Lanjut. Nah, ini yang tengah ya. Yang tengah ini peralatan untuk vertical rescue. Vertical rescue atau kegiatan pertolongan di ketinggian. Jadi kalau ada orang melapor, "Halo, mohon bantuannya kakak memadam karena ada orang mau bunuh diri. Ada orang gangguan jiwa, orangnya stres, naik ke atas pohon tinggi nanti bisa jatuh, tolong diselamatkan." Nah, jadi kakak-kakak menggunakan peralatan ini, salah satunya adalah tali, ya. Tali ini, talinya khusus, jadi tidak bisa kalau menggunakan tali biasa, ya. Talinya khusus, kalau harus mengangkat menggunakan tali 1 orang, 2 orang, 3 orang, tali ini cukup kuat. Jadi bisa menampung beban lebih berat daripada tali biasanya. Kemudian ada juga, nah ini dia. Bisa potong. Sip. Ini yang warna biru yang kakak pegang. Ini adalah peralatan khusus untuk pengaman. Jadi kakak-kakak pemadam sebelum melakukan penyelamatan di ketinggian harus menggunakan ini. Ini kakak menyebutnya adalah full body harness, ya, atau peralatan khusus yang dikenakan supaya aman ketika melakukan pertolongan di ketinggian. Jadi benar-benar menopang beban yang cukup berat. Belum lagi nanti kalau harus menggotong korban, jadi harus kuat. Ya, setiap pagi wajib olahraga kalau mau jadi pemadam. Terima kasih, Kak. Lanjut belakang.
Ini juga sama ya, masih satu rangkaian alat pertolongan di ketinggian ya. Nah, ini ada satu kotak hitam misterius. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Kita buka ya. Kita coba lihat kira-kira apa isinya. Nah, ini dia. Wow. Lihat, ada selang warna kuning. Ini selang untuk alatnya. Kita sebutnya adalah peralatan jackhammer. Peralatan jackhammer. Nah, ini dia. Apa ini kira-kira? Oh, itu senjata. Senjatanya bapak-bapak tentara TNI ini. Senjatanya polisi. Oh, enggak. Ini senjatanya kakak pemadam. Khusus. Ini alat khusus untuk memecah objek yang materialnya keras. Contohnya seperti batu, dinding, atau apapun yang memang perlu dihancurkan, kakak menggunakan ini. Ya, namanya peralatan jackhammer. Ini menggunakan tenaga angin, ya, menggunakan tenaga angin. Jadi alat yang digunakan satu rangkaian ada selang, ada tabung berisi udara bertekanan tinggi. Jadi udara yang ada di dalam sini kita sambungkan dengan selang, kemudian sambungan ke senjatanya, maka senjatanya akan berfungsi untuk menghancurkan batu atau material yang keras, kecuali logam, kecuali besi, ya. Dan ini juga berat loh, ya. Ini ada kurang lebih sekitar 20 kilo. Nah, jadi sama-sama semua peralatan kakak pemadam tidak ada yang ringan, semuanya berat. Yuk. Ini ada satu alat yang lucu ya. Adik-adik tahu ini apanya? Apa namanya? Ini adalah blower, ya. Blower atau kipas angin, kalau adik-adik kenal, seperti kipas angin. Jadi kalau kita nyalakan alatnya, ada baling-balingnya, maka tujuan atau fungsi utama dari blower ini adalah mengurangi asap ketika ada kejadian kebakaran. Nah, kalau adik-adik lihat kebakaran, biasanya selain ada api, ada asap. Nah, supaya kakak-kakak ketika memadamkan tidak terganggu oleh asap, maka kakak menggunakan blower ini untuk menghilangkan asapnya ketika ada di kebakaran, ya. Jadi fungsi blower ini sangat utama sekali ketika menangani kebakaran. Yuk, lanjut. Nah, ini ada jaring ya. Jaring ini salah satu alat yang kita gunakan untuk mengevakuasi hewan, bisa kera, bisa anjing, bisa kucing. Kita menggunakan jaring ini. Ya, lanjut. Ini peralatan pelengkap ya. Jadi ada lifting bag. Nah, ini lifting bag. Kalau yang biru ini, nah, ada yang tahu? Kita buka. Ini adalah alat khusus pelindung diri untuk melakukan evakuasi sarang lebah. Nah, sarang lebah. Adik-adik, di rumah kira-kira ada sarang lebah enggak? Kalau di rumah ada sarang lebah, biasanya harus telepon ke 112. Nanti kalau ada tawon, ada lebah di rumahnya mengganggu, kalau kena lebah biasanya kan sakit ya, perih ya. Nah, maka kakak memadam untuk mengevakuasinya menggunakan ini. Ini baju khusus anti lebah, sehingga ketika kita melakukan evakuasi, kakak-kakak tidak tersengat oleh lebah. Jadi cukup aman. Ini bagian kepalanya ya, di sebelah sini. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke belakang enggak? Nah, itu dia peralatan yang ada di unit tempur Rescue Mini. Sekarang yang di sebelah sini adalah peralatan tempur khusus pengisian alat bantu pernafasan. Ya, jadi kakak cerita sedikit ya. Kalau ada pemadaman, maka ada api dan ada asap. Kalau adik-adik menghirup asap, ya pasti nggak enak rasanya ya. Enak nggak asap? Enak nggak? Enak. Asap apa yang enak? Asap sate. Kalau beli sate pasti enak asapnya. Ya.
Tapi kalau kebakaran ada asap, itu bahaya. Kenapa? Karena kalau asap masuk ke dalam paru-paru kita, paru-parunya bisa rusak. Apalagi kalau lagi pandemi, ketambahan COVID bisa meninggal. Karena itu kakak harus punya alat ini. Ya, kenapa? Karena alat ini berfungsi untuk membantu pengisian alat bantu pernafasan. Apakah alat bantu pernafasan? Kak Yunus, silakan. Alat bantu pernafasan. Ini dia. Nah, inilah yang namanya alat bantu pernafasan yang dimiliki oleh kakak-kakak pemadam. Perhatikan. Nah, lihat. Adik-adik tahu ini apa? Seperti topeng ya, topengnya astronot, betul? Keren ya. Pernah lihat film Avenger? Avenger yang manusia pakai topeng gini, kemudian dia bisa jadi kecil seperti semut. Ya, Ant-Man. Sama, helmnya juga seperti ini. Tapi kalau kakak pemadam, helmnya ini khusus untuk apa? Untuk membantu pernafasan ketika berada di area yang terbakar. Ya, jadi kakak menggunakan ini, seperti ini, dikenakan maskernya, ada alat ini. Alat ini lihat, perhatikan ada selang. Selangnya kemana? Selangnya ke tabung. Ya, selangnya ke tabung silinder ini. Jadi supaya kakak-kakak bisa bernafas di dalam api, di dalam asap, kakak-kakak menggunakan ini. Kenapa? Karena di dalam tabung ada udara yang cukup untuk membantu kakak-kakak bisa bernafas di dalam asap. Ya, lihat, lagi-lagi peralatan kakak pemadam adalah berat. Ya, ini juga lebih dari 25 kilo. Jadi kalau badannya nggak kuat, nggak sehat, maka akan kesulitan untuk membawa peralatan ini. Setuju ya, mulai pagi setiap hari untuk olahraga. Oke, lanjut, kita ke belakang nggak? Ini perhatikan, ini peralatan atau tabung-tabung cadangan yang kakak punya. Segini banyaknya, ini cukup membantu kegiatan ketika pemadaman. Kita lihat ke unit yang paling besar yuk. Perhatikan dari belakang. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah unit Bronto Skylift. Ya, sama. Nah, ini dia. Ini adalah Bronto Skylift. Ya, kakak pemadam khusus di Pasar Turi. Ada 2 unit ya. Ini yang 42 meter, yang sebelah sana yang 104 meter. Jadi tingginya sampai ke atas adalah 104 meter. Ya, bisa untuk sampai lantai 25 ke atas. Kalau ini di bawah 25 lantai. Ya, kita coba lihat yang kecil dulu ya, yang 42 ya. Nah, seperti inilah penampakannya untuk unit tangga atau unit khusus ketinggian ketika ada kebakaran gedung berlantai seperti ini. Apartemen kalau kebakaran juga kakak menggunakan unit seperti ini ya, unit Bronto. Apa sih Bronto itu? Bronto itu salah satu nama dinosaurus ya, yang lehernya panjang. Jadi kalau ini lagi aksi di atas, maka lehernya dia benar-benar tinggi sampai ke lantai atas untuk gedung-gedung tinggi. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Yang terakhir ada unit yang paling lucu. Perhatikan di depan. Itu dia unit yang kakak punya, kakak pemadam punya, yaitu unit roda 2 atau unit walang kadung. Kita lihat lebih dekat yuk, terakhir. Nah, jadi ini ya walang kadung. Kakak punya 5 unit, tapi ini salah satunya, yaitu nomor 5. Walang kadung ini difungsikan juga sama, fungsinya untuk memadamkan kebakaran khusus gang-gang sempit. Ayo yang rumah-rumahnya, gangnya kecil-kecil siapa? Nanti kalau ada kebakaran, maka unit ini yang akan datang lebih dulu. Ya, ini juga sama, isinya air, ini juga isinya air, kita menggunakan tekanan udara. Mau tahu gimana cara kerjanya? Yuk, kita lihat. Monggo Kak Yunus, kita praktekkan cara kerjanya.
lewat depan. Arahnya ke sana. Soalnya dia nggak sok. Ya, nggak apa-apa. Ya, sini arah normalnya. Ini sini perhatikan. Yuk, buka. Open. Terus. Open terus. Nah. Seperti itu ya. Jadi menggunakan tekanan angin. Isinya air, ada foamnya sedikit. Lihat, warna putih itu adalah foam yang bisa membantu untuk mengurangi kadar api ketika ada kebakaran. Cukup. Nah, seperti itu. Ya. Keren ya. Roda 2, tapi juga bisa difungsikan untuk pemadaman, khusus gang-gang kecil. Seperti itu penjelasan dari kakak yang bisa kakak sampaikan hari ini, bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh kakak pemadam itu insya Allah bermanfaat. Ya, tujuannya cuma satu, membantu. Tapi ingat, sebelum membantu kita harus dalam kondisi sehat, kuat, disiplin, rajin olahraga, dan makan makanan yang sehat. Jangan banyak-banyak jajan, ya, seperti itu. Ustazah, monggo. Pak Didik dan kakak-kakak tim Damkar yang sudah luar biasa hari ini. Nah, kami dari studio mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Pak Gias. Tadi sudah memperkenalkan atau memperlihatkan ya peralatan apa saja yang dimiliki oleh Damkar Surabaya. Hebat sekali. Yang Ustazah bisa ambil satu hal aja, yang simpel aja. Kalau anak-anak mau membantu, itu juga harus dengan peralatan yang lengkap ya Pak ya. Nggak boleh asal main-main aja. Ada orang kesusahan, mending datang call centernya aja ya Pak ya. Betul, Telepon berapa Pak tadi Pak? 112. Oh, 112. Jadi nanti bisa langsung telepon aja. Kalau untuk saat ini anak-anak belum mampu untuk membantu. Jadi yang perlu disiapkan saja untuk kesehatannya, mulai bisa mulai ini ya Pak ya, kesehatannya mulai dibina sejak dini ini. Katanya Pak Gias tadi setiap pagi harus mulai rajin olahraga, minum vitamin gitu. Jadi nanti bisa waktu udah besar bisa langsung daftar jadi Damkar Surabaya. Boleh, kakak tunggu. Oke, ditunggu sama Pak Gias ya. Oke, kalau gitu terima kasih anak-anak ya sudah melihat tadi Ustazah Tita dan Bapak-Bapak Damkar Surabaya sudah stay tune juga dari tadi. Setia udah keliling juga, semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Ustazah Tita dan Pak Gias pamit dulu. Kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih dulu kepada Ustazah Tita, Pak Didik, dan kakak-kakak tim Damkar tadi yang luar biasa. Kita doakan semoga pekerjaan mulia mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Didik dan tim Damkar, kakak-kakak tim Damkar. Ternyata pekerjaan mereka itu tantangannya luar biasa dan banyak yang harus kita persiapkan dari sekarang. Begitu ya anak-anak ya, yang saat ini menambah cita-cita menjadi Damkar masih boleh. Persiapannya apa saja tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Didik ya. Kita sudah bisa ke kenapa? Iya, baik, kita coba cek lagi kembali ke Ustazah Irma bersama Bang Kafe. Ustazah Irma. Ustazah Irma bisa mendengar suara dari studio? Baik, kita tunggu ya, anak-anak sambil menunggu. Tadi Ustazah lihat anak-anak sudah antusias sekali mendengarkan penjelasan dari Bapak Didik dan kakak-kakak tim Damkar. Ya, ternyata banyak ya Ustazah yang harus kita persiapkan untuk meraih cita-cita kita supaya bisa menjadi orang sukses. Iya, betul sekali. Nah, sekarang anak-anak meskipun belajar dari rumah, tetap jaga kedisiplinannya.
Tetap dijaga disiplinnya, kemudian makannya tetap makan yang bergizi, ya. Dikurangi makan makanan yang bagaimana, Nak? Yang instan. Ya, baik. Alhamdulillah sudah bisa terhubung dengan Ustazah Irma dan Kak Fauzi. Oke, baik. Kak Fuad, mohon maaf ya, Kak Fuad tadi sempat ya kita alihkan dulu ke lokasi yang satunya. Oke, ya, dimaafkan Ustazah. Oke. Baik, monggo waktu saya serahkan ke Kak Fuad dan Ustazah Irma. Oke, baik. Anak-anak, Ustazah Irma ini mau lihat anak-anak ini. Iya, tadi mohon maaf ya, kita belum bisa membuat minuman bersama karena tadi harus dialihkan dulu ke profesi yang kedua. Nah, sekarang kita akan membuat satu minuman. Anak-anak sudah siap ya semuanya? Oke, duduk semuanya ya. Duduk dan bahan-bahannya dipersiapkan. Sudah siap? Oke, Ustazah Irma bisa lihat Mbak Putri. Mbak Putri sudah pegang sendok ini, kayaknya udah nggak sabar ya. Oke, coba Ustazah Irma cek yang lain dulu. Mas Baim sudah angkat botol. Oke, keren. Kemudian siapa nih? Mas Bian. Kemudian ada siapa lagi ini? Mbak Naila sudah pegang sendok ini sama Mas Ivan. Mbak siapa lagi ya ini? Mas Farhan sudah pegang tumbler. Mbak Fatima. Oke, semuanya sudah siap ya? Oke, kita akan bersama siapa kalau di kafe-kafe itu namanya apa? Yang barista, lain ya? Barista, oke, sama barista dari Bank Cafe. Oke, bisa kenalan dulu, Mas? Oke, halo semuanya. Mana ini? Oh, ini hasilnya. Iya, itu dibuat mendengarkan anak-anak. Siap. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum adik-adik semuanya. SD Muhammadiyah 24. Oke. Kali ini dengan saya Mas Kamit, selaku pemilik Bank Cafe. Jadi kita akan membuat milkshake. Iya. Ini alatnya. Aku nggak lihat di sini ya. Iya, sambil ngelihat. Oke. Oke, sudah siap semuanya? Ya. Jadi ini satu, kita pakai susu kental manis. Susu kental manisnya mungkin 20 ml atau 2 sendok teh. Nah, nanti lalu gula, kemudian ini coklat. Ya. Enggak, ya lupa saya. Ya. Kita mulai ya. Oke. Diikuti semuanya. 1. Iya. Gula 2 sendok teh kita masukkan. Nah, sudah semuanya? 2 sendok gula, 2 sendok teh. Kemudian coklat atau bahan baku utamanya buat milkshake, bisa coklat, bisa yang lainnya. 2 sendok teh juga.
Lanjut. Susu kental manis. Nah, Pak. Ini susunya. 20 mili atau 2 sendok. Susu kental manis dibuka nama. Iya, dibuka dulu susunya. Di mana susunya? Oke, sudah. Saya ulang lagi. Ya. Gula 2 sendok teh. Sudah. Sudah. Kemudian Coklat. Es batu. Ini apa ini? Oh, es batunya nanti dulu. Oh. Ya. Kemudian susunya kita tuangkan. Susu kental manis. Ya. Setelah susu, nah ini kita kasih ini panas dulu. Ya. Nah. Pakai dingin enggak apa-apa. Ya. Secukupnya. Sudah. Guys. Sendok. Iya, asisten. Makan minum kelasnya apa? Sudah? Kok gak ada sini? Oke. Senontok. Berapa airnya? Hah? Oh, seberapa Pak? Saya ulang. Segini. Nah, ini cukup. Angka kreditnya londer. Kemudian sebelum kita kasih es batu, kita aduk dulu. Soalnya pakai gula. Nah, diaduk-aduk sampai gulanya, susunya, coklat menyatu. Kualitas satu. Mana? Baliklah. Saya apa nih? Es batu. Belek mangkok. Ya. Kemudian setelah diaduk-aduk, kita kasih es batu deh. Ditunggu ya. Sendok. Sendok. Oh, jangan. Ya. Kita masukkan es batu secukupnya. Kemudian kita tutup untuk alat pengocoknya. Ya, dikocok deh. Apa? Oh iya. Setelah dikocok, es batunya kan jadi kecil-kecil. Nah, itu tandanya sudah selesai. Nah. Jadinya gini. Kita minum deh. Cukup mudah kan? Nah, jadi adik-adik bisa buat langsung dijual di teman-temannya. Ini kalau kita jual berapa ya? 5.000 aja. Nah, oke ya. Oke, thank you. Okay.
Oke, gimana? Sudah jadi semuanya? Belum. Mana? Kok masih ada yang... Oh, Mas Baim masih nge-shake ya? Aku udah. Oke, kalau sudah di-shake, dirasa sudah, bisa dituangkan di gelasnya anak-anak ya. Malah. Jangan lupa baca bismillah ya sebelum minum. Wow, Mas Farhan sudah diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa baca doa dulu. Sudah, gimana rasanya? Gimana rasanya? Mantul, enak. Mantul. Oke, coba kalau sudah siap semuanya, minumnya bisa diangkat, ditunjukkan ke kamera masing-masing. Nanti difoto sama Mas Ilham. Ya Mas Ilham ya? Iya, Mas. Iya, siap. Oke, sudah? Sudah. Mas kami juga ikut. Aduh, ngatur-ngatur. Ya, yang belum dibuka videonya dibuka dulu biar kelihatan wajahnya. Ya. Nah, ini miliknya. Mas Abian? Iya, oke. Gimana? Bentar, Ya, baik. Kenapa? Anak-anak sambil bergaya ya, sambil mengangkat botol minumnya boleh bergaya jempol. Nah, Ayo, minuman diangkat buatkan semua. Bu. Enak. Hasil minumannya, enak. Oke, kalau sudah siap difoto, Mas Ilham ini sudah Mas siap. Ataya belum terlihat ini, Mas Ataya. Oke, kita foto sama-sama yuk. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Kurang satu, Ustazah. Ya, Mas Fuad kurang satu ya. Satu kali lagi fotonya. Oke, baik. Sudah bikin. Ya, satu kali lagi ya, Nak ya. Angkat minumannya sambil action Oke, jempol. boleh. Aku juga ikutan. Ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, sudah anak-anak. Terima kasih ya. Baik, Ustazah Irma, Mas Fuad dan tim kru dari Bank Cafe. Terima kasih banyak. Ya. Hari ini sudah Sama. menularkan banyak sekali ilmu kepada anak-anak. Anak-anak, mari kita doakan usaha Bank Cafe ini makin jaya, makin jaya. Oke, terima kasih banyak Ustazah Irma, Bank Cafe dan Ustadz Nuki. Ya, Ustazah, ada sedikit promosi dari Bank Cafe. ya monggo silakan. Ya, buat makasih Ustazah. Sama-sama. Kami Bank Cafe sudah diberi kesempatan buat ngajarin adik-adik. Barangkali adik-adik ada bersama ibu atau guru-guru sekalian. Dari Bank Cafe ini membuka rekanan franchise. Paket paling kecil 5,6 juta. Terus paket kedua 7 juta. Penghasilan sebulan minimal 1,5 sampai 2,5 itu menjadi milik rekan-rekan semua. Dan itu sudah tinggal jualan Ustazah. Jadi bagi teman-teman wali murid atau guru yang ingin menambah penghasilan jualan di rumah, di kampung atau di daerah sekitar rumah, monggo gabung bersama Bank Cafe. Bikinnya nggak susah, solusi usaha di kala pandemi. Terima kasih. Oke, baik, insya Allah Mas Fuad. Jangan lupa ada Instagramnya Ustazah.
Nanti anak-anak bisa di-follow begitu ya, dikepoin, dicari tahu kira-kira apa aja ya menunya begitu. Iya, baik. Baik. Sekian ya dari Bang Kafe. Ustazah Irma kembalikan kepada Ustazah Neneng di studio. Iya, baik. Terima kasih anak solih-solihah. Sama-sama Ustazah. Oke, terima kasih Ustazah Irma, Ustazah Tita, Pak Didi, Mas Fuad dan semua tim yang bekerja di luar hari ini. Masya Allah sudah memberi pengalaman yang luar biasa kepada anak-anak hari ini. Sepertinya masih banyak yang menikmati minumannya ini ya. Ya. Oke, baik. Anak-anak, pelajaran kita hari ini tentang tema cita-citaku. Tadi sudah luar biasa yang disampaikan oleh para narasumber. Berikutnya Ustazah nih yang pengen bertanya ke anak-anak. Anak-anak setelah belajar cita-cita bersama para narasumber tadi, bagaimana perasaannya anak-anak saat ini? Jadi lebih semangat? Atau biasa-biasa saja? Jadi lebih semangat. Jadi lebih semangat, alhamdulillah. Ya. Ya, boleh sambil minum boleh ya, Nak ya? Sudah habis. Sudah habis, alhamdulillah. Yang belum habis pelan-pelan minumnya, tetap kami tunggu. Nanti bisa sambil mengikuti Zoom ya, Nak ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Kalau tadi di awal Ustazah bertanya banyak yang pengen jadi TNI. Ya, ada beberapa yang pengen jadi polisi. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Didi, petugas damkar tadi, ada ndak anak-anak di sini yang pengen menjadi petugas damkar selain Mas Baim? Selain Mas Baim? Ya, Mas Rado, alhamdulillah. Siapa lagi? Oke, Mas Rado. Apapun cita-citanya, Nak, tadi insya Allah hampir sama. Yang pertama, jaga kesehatan tadi. Cita-cita apapun, mau jadi polisi, mau jadi tentara, guru, pengusaha, semuanya tetap jaga kesehatan. Dengan cara apa? Makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, terapkan hidup disiplin ya. Jadi kalau saat ini anak-anak merasa belajar di rumah itu lebih santai, tetap terapkan disiplin seperti ketika kalian belajar di sekolah ya. Mungkin bangunnya anak-anak lebih agak siang, mandinya lebih agak siang. Mulai sekarang setelah tahu ilmunya, tetap lakukan seperti dulu ketika masih belajarnya harus datang ke sekolah ya. Meskipun di rumah, kalau dulu jadwalnya 5:30 sudah mandi, maka saat ini pun meskipun belajar di rumah, usahakan 5:30 sudah mandi. Kemudian bersiap, sudah baju bersih, badan bersih, bersiap makan makanan yang sehat, masakan bunda. Dikurangi jajan, ya Nak ya. Berikutnya apa tadi yang kedua? Siapa yang ingat? Apanya? Rajin olahraga. Iya, cara meraih cita-cita selain jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan rajin olahraga, yang kedua? Minum vitamin. Ya, itu bagian dari menjaga kesehatan. Iya, rajin belajar, betul sekali Mbak Aziza. Apapun cita-citanya, anak-anak apapun cita-citanya, Ustazah yakin di sini semua punya cita-cita. Dan cita-citanya juga berbeda-beda. Semuanya pasti membutuhkan ketekunan dan rajin dalam belajar. Oh ya Ustazah, tadi Ustazah menyampaikan boleh memiliki cita-cita lebih dari satu, lebih dari dua, boleh. Seperti contoh tadi ya, kita sudah belajar. Silau sekali. Kita sudah belajar tadi dari Pak Didi menjadi tim damkar. Boleh berusaha sampingan, itu dua-duanya bisa kita capai asal kita sungguh-sungguh. Sudah menjadi tadi tim damkar, bisa nanti sambilannya nggak harus kita kerjakan sendiri. Kita punya karyawan yang banyak, sambilannya bisa bikin kafe atau yang lain ya. Tapi Nak, satu lagi, karena anak-anak ini semuanya calon hafidh hafidhah, jangan lupa
juga dijaga bacaan Qur'annya. Jadi Ustazah, cita-cita saya pengen jadi TNI yang hafal Quran, boleh. TNI dan pengusaha yang hafal Quran, bagus. Gitu ya nak ya. Tuh, yang kedua tadi bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Didi? Kalau mendapat tantangan, apa yang harus kita lakukan? Ayo, apa yang harus kita lakukan kalau ada tantangan dalam perjalanan kita untuk meraih cita-cita? Boleh enggak berputus asa? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang ketiga, kita tidak boleh berputus asa. Kalau menemui kegagalan satu kali, tidak boleh berhenti di situ aja. Coba lagi, coba lagi. Masih ingat lagu di awal tadi? Terus mencoba ya tadi sampai berhasil. Ya, oke, baik, nak. Apapun yang kalian cita-citakan, tetaplah bertawakal kepada Allah. Kemudian nanti, kalaupun keinginan atau cita-cita kalian yang sudah dicita-citakan sejak kecil, sudah diusahakan sekuat tenaga, kalaupun hasilnya tidak sesuai yang anak-anak inginkan, ya, nggak boleh berputus asa, nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Allah pasti menyiapkan hal yang lain yang lebih indah daripada cita-cita kalian. Tapi tetap bukan berarti kalau Allah itu sudah menakdirkan saya jadi ini. Bukan berarti anak-anak tidak berusaha untuk meraih cita-citanya. Begitu ya? Karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan. Ya. Jadi kesungguhan anak-anak tetap dijaga, kesehatannya tetap dijaga, tidak boleh berputus asa. Itu ya anak-anak. Oke, baik. Ini sepertinya sudah habis semua ya minumannya. Kok sudah mulai agak lemes ya? Kenyang. Kekenyangan. Kenyang, iya, baik anak-anakku, hari ini luar biasa, kita ada 2 narasumber, waktunya pun cukup panjang. Sekarang coba kita ingat kembali sebelum Ustadzah akhiri ini. Apa yang harus kita lakukan untuk meraih cita-cita? Yang pertama apa? Tekun belajar. Disiplin. Ya. Disiplin. Iya. Disiplin, terapkan hidup disiplin, kemudian tekun belajar. Iya, terus apa lagi tadi? Rajin olahraga. Menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, tidak pantang menyerah. Betul sekali. Oke, anak-anak siap setelah ini melakukan semua itu? Siap. Iya, tentunya siap dong. Kalau cita-citanya pengen tercapai, tentunya kita harus melakukan semua itu. Oke, baik. Kegiatan Zoom virtual jelajah virtual hari ini mudah-mudahan membawa hikmah atau ilmu yang kita dapat hari ini. Ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk yang tadi dapat reward adalah Mbak Putri dan Mbak Vanessa. Ya, nanti bisa diambil saat pengambilan modul ya nak ya. Mohon maaf untuk anak-anak yang belum bisa diterima mengajukan pertanyaannya saat ini karena memang waktu juga ya. Iya. Baik, dari sini kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga banyak manfaatnya untuk anak-anak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Abata alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sukses untuk semuanya anak-anak. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.